Kali ini kita akan mereview sebuah film Korea lagi, di mana diceritakan ada seorang sekretaris yang mempunyai sepasang gunung montok yang demi mendapatkan uang sampai merelakan itilnya kepada bos dan karyawan lain di perusahaan tersebut. Cukup seru juga. Gimana keseruannya film ini? Inilah dia, film What a Good Secretary Won. Film ini menceritakan sebuah perusahaan yang dipimpin oleh seorang pria yang bernama Jo. Jo mempunyai dua anak buah andalannya bernama Mansuk dan Semin. Suatu hari setelah rapat mingguan, sekretaris Jo mengajukan cuti melahirkan dan dia mengatakan kepada bosnya tersebut bahwa dia telah mencarikan seseorang sekretaris yang montok sebagai penggantinya. Tidak lama kemudian, sekretaris baru itu pun datang dan langsung menuju ke kantor di atas. Di tangga itu, Mansuk dan Semin ketemu dengan sekretaris baru tersebut dan dibuat senang. Karena sekretaris baru itu memang montok aduhai. Sekretaris ini bernama Jiwon. Di kantor tersebut, Jiwon langsung diperkenalkan kepada Jo. Jo kelihatan senang bercampur dengan penuh harap ketika melihat Jiwon yang cantik montok aduhai itu. Lantas Jiwon pun ditunjukkan pekerjaan sehari-harinya di kantor tersebut. Dari mengangkat telepon, membuat kopi, dan mengelap barang di kantor. Entah disengaja atau apa, Jiwon menjatuhkan beberapa kertas dan pas banget Jo yang membantu memungut berkas kertas tersebut. Di situ kelihatan sekali dari wajah Jo yang terpesona dengan kecantikan kemontokan Jiwon dan rasa pengen itu. Ketika Jiwon selesai membuat kopi dan berjalan keluar, dia sekali lagi entah sengaja atau bukan menumpahkan kopi panas ke terongnya Semin. Mungkin sebagai pertanda ingin kali ya. Semin yang terongnya terkena mandi kopi bukannya kesal malah terlihat senang. Sementara Jo semakin hari kelihatannya semakin menikmati dengan keberadaan Jiwon. Terbukti dia diam-diam sering melihat goyangannya Jiwon. Jiwon pamit kepada Jo untuk pulang kerja. Tapi tidak lama kemudian dia kembali dalam keadaan basah dalam dan basah luar sambil membawa makanan untuk Jo. Jo pun kayaknya tidak terlalu terkejut soal itu karena dia tahu bahwa sebentar lagi bisa basah-basahan sama Jiwon deh. Waktu pun berlalu di mana Jiwon terlihat lebih sering mengobrol sama karyawan lain dan terlihat Jo yang mulai sudah cemburu karena takut ketinggalan lembah basah. Jo kemudian mengajak karyawannya untuk minum ke bar setelah pulang kerja karena telah berhasil mengerjakan sebuah proyek. Setelah dari bar, Jo pun mengantar Jiwon pulang ke rumahnya dengan naik Grab di mana ternyata Jiwon tinggal sendirian. Lah ini, kayaknya semakin hari semakin dekat deh Jo bisa menikmati lembah basah Jiwon. Di situ Jo tanpa ragu-ragu mengatakan bahwa dia menyukai Jiwon. Jiwon pun mengajak Jo untuk masuk ke dalam dan sebentar lagi juga memasukkan terong ke Jiwon. Di dalam, Jo terlihat kaget dan sedikit cemburu karena melihat foto Jiwon dengan pria lain dan langsung pamit pulang walaupun disuruh duduk sebentar sama Jiwon. Tapi entah karena sudah tidak tahan pengen masuk lubang atau apa, Jo pun kemudian berbalik dan terlihat Jiwon sedang mengangkat rok seksinya dan wajahnya terlihat lagi sangat pengen. Seakan kasih kode ke Jo untuk segera nikmati lembah basahnya tersebut. Paginya terlihat sekali wajah Jiwon yang agak lemas setelah dikasih jus terong sama Jo. Tiba-tiba Semin masuk dan dia mencium bau-bau serta mencurigai adanya hubungan antara Jiwon dan Jo, bosnya itu. Tidak lama kemudian, Jiwon ditelepon oleh Jo membawakan kopi untuknya. Jiwon pun masuk sambil membawakan kopi. Tapi karena masih pengen, Jo pun langsung mengembat bibirnya Jiwon. Dan mereka pun bertukar liur. Setelah itu Jiwon pun menikmati terongnya Jo dan berakhir satu ronde lagi naik kuda di kantornya tersebut. Jiwon yang mendengar suara bisikan au iu wo iki iki pun mendengar ke pintu kantornya Jo dan hampir membuka pintu. Tapi dia ditegur oleh Mansuk. Sorenya Semin dan Mansuk pun pamit pulang duluan sementara Jiwon mengatakan dia akan lembur. Karena curiga, Semin pun secara diam-diam kembali ke kantornya dan ternyata benar saja dia menyaksikan Jo dan Jiwon sedang naik kuda di ruangan kantornya dengan mantapnya. Gunung kembarnya Jiwon yang montok putih benar-benar membuat Mimin pengen juga coy. Semin kemudian mengatakan kepada Mansuk semua yang dilihatnya itu.
Mansuk kemudian menyarankan agar dia bisa mencoba lembah basahnya Jiwon dan jangan kalah sama Joe bosnya itu. 야, 진짜 둘이 이거 Keesokan harinya Mansuk yang mengantar berkas kepada Joe di kantornya dibuat bingung dengan wajah Joe yang kelihatan sangat sedang menikmati dan siap ngencerot itu, di mana ternyata terongnya sedang dinikmati oleh Jiwon di bawah meja. Setelah dikasih jatah jus terongnya, Joe pun dinas keluar dan ini menjadi sebuah kesempatan buat Semin. Jiwon yang meminta bantu kepada Semin untuk memeriksa datanya, tapi Semin malah langsung menyerang bibirnya Jiwon dan Jiwon pun menggratiskan lembah basarnya serta terjadilah naik kuda di antara mereka berdua. Seandainya Mimin kerja di situ, jadi pengen juga coba deh. Setelah mencoba lembah basahnya, Semin kemudian juga menceritakan kepada Mansuk. Mansuk yang mendengar itu pun ingin sekali mencoba masuk ke goanya Jiwon. 대박, 개 대박. 오우 씨발. Keesokan harinya di mana Jiwon terakhir kerja di sana dan sedang tampak Joe sedang rapat dengan mereka tentang kerjasama proyek baru. Tapi proyek itu ditentang oleh Mansuk karena dia menganggap sangat terlalu beresiko. Sedangkan Jiwon mengusulkan ke Joe agar bisa mencobanya dan usulan itu pun didukung oleh Semin. Setelah rapat yang lama, akhirnya Joe memutuskan untuk mengambil proyek baru tersebut dan mengirimkan modal untuk proyek tersebut. Besoknya Joe baru mengetahui kalau Jiwon sudah tidak bekerja lagi dan dia shock banget ketika mendengar laporan dari anak buahnya kalau semua modal yang ditransfer ke proyek baru tersebut telah hilang entah kemana. Dan berkali-kali dia menelpon Jiwon tapi selalu tidak aktif. Bos Joe yang stres berat mencoba menghilangkan stresnya di bar dengan minuman. Tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan Jiwon. Jiwon mengatakan bahwa semua modalnya yang hilang itu tidak ada kaitannya dengannya. Setelah Jiwon pergi, Bos Joe pun menyusul ke rumahnya. Mungkin karena berharap bisa mendapatkan jatah lagi. Tapi dia tambah stres setelah sampai di sana dan mendapati bahwa Jiwon sudah tidak tinggal di sana lagi. Karena sudah tidak bisa bertahan lagi, keesokan harinya Bos Joe mengumumkan bahwa dia akan menutup perusahaannya itu. Berita itu pun membuat Semin dan Mansuk jadi kaget. Setelah itu terlihat Semin dan Mansuk ngobrol di loteng. Setelah Semin pergi, Mansuk terlihat menelpon seseorang dan janji temu di suatu tempat. Dan di luar dugaan, ternyata semua akar dari kebangkrutan Bos Joe adalah Mansuk yang bekerja sama dengan Jiwon sebagai lembah basah buat Bos Joe. Benar-benar sebuah sindikat yang cukup membuat Bos Joe jadi bangkrut dan film itu pun berakhir. 얼마나 애타게 있기에 신고도 안 하게 만들었어. Dan apa pelajaran yang bisa kita pelajari dari film ini? Selalu ingat bahwa sikap waspada dan hati-hati janganlah hilang dari diri kita. Karena kita tidak tahu dengan niat dibalik sikap baik dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebelum mengambil keputusan dan bertindak agar untuk memikirkan dengan baik-baik semua risiko yang mungkin bisa terjadi di kemudian hari. Oke deh, admin pamit dulu. See you.